Shalom, sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Dan jika saudara ada masalah, saudara sedang sakit, saudara sedang ada pergumulan-pergumulan, saudara percayalah pada waktu saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini suatu anugerah. Saudara masih bisa duduk, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi mari kita lihat malam hari ini ada suatu cerita dari firman Tuhan yang inspiratif untuk kita semuanya. Ya, pada waktu itu ada orang namanya Nabal dan istrinya namanya Abigail. Nah, Nabal ini kaya, ya. Pada waktu itu dia sedang menggunting bulu domba. Nah, pada waktu menggunting itu jadi mereka mengadakan seperti perayaan, ya, sedang memotong bulu domba. Nah, pada waktu itu datanglah orang suruhan Daud. Daud itu setelah perang, dia juga di daerah Karmel. Di situ dia dengan tentara-tentaranya, mereka memperlakukan anak buahnya Nabal dengan baik. Mereka melindungi, termasuk ternak-ternaknya dan orang-orangnya. Lalu dia mengirim suruhan untuk bertemu dengan Nabal dan dia memberitahu Nabal, ya, salam untuk kamu, untuk keluarga kamu. Nah, setelah basa-basi mereka memberitahukan bahwa Daud, ya, ini anak Isai, sedang ada di daerah itu dan anak buahnya sudah berbuat baik kepada mereka, menolong mereka saat ini. Bolehlah, kan kamu ada sedang pesta, kasihlah anak buah Daud ini makanan, ya. Namun mereka menyampaikan dengan baik-baik salam dan permohonan itu. Tetapi Nabal ini yang dikatakan bahwa dia adalah seorang yang dursila, ya, orang yang nggak baik. Dia berkata, oh enak aja, siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Dia tidak tahu. Sekarang ini banyak orang yang lari dari tuannya, jadi dia nggak percaya, ya. Masa enak aja aku kasih rotiku, airku, makananku yang harusnya untuk karyawannya, dia harus memberi kepada dia. Ya, jadi dia bilang, ya gak usah lah, dia tidak mau memberi. Nah, lalu pesuruhnya ini kembali kepada Daud memberitahu apa yang dikatakan. Daud naik darah. Dan Daud, ayo sekarang tentara kita semuanya bertemu dengan Nabal. Dia habisi dia. Waduh, marah, ya. Orang kita berbuat baik kepada dia, tetapi dianya malah membalas dengan kejahatan. Maka setelah dia siap-siap itu ada yang memberitahu Abigail. Abigail, ya, yang terkenal bijaksana, diberitahu semua cerita itu. Lalu Abigail cepat, ayo kumpulkan roti, bawa minuman, bawa macam-macam makanan, kita berikan, dibawa untuk Daud. Sudah, tidak usah memberitahu tuannya, tidak usah memberitahu Nabal, langsung mereka pergi. Nah, pada waktu itu Daud sudah siap-siap, ya, dan tentaranya akan menyerang Nabal dan seisi keluarganya akan dihabiskan. Tetapi cepat-cepat Abigail datang dan berbicara kepada Daud, ya. Dia mengatakan demikian, ya. Ini dari 1 Samuel pasal 25 ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud dan berkata, aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini bicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh, ya. Oleh sebab itu, Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, dan yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama
biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikut tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat pada tuanku selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dan di dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dan dalam mencari keadilan. Dan apabila tuanku berbuat baik kepada tuanku, ya, dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ya. Jadi maka Daud mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Waduh, saudara-saudara, ya, ini sudah kebijaksanaan dari Abigail ini sudah menolong pertumpahan darah, ya. Nah, ini perlunya seorang yang bijaksana. Kata-katanya, ya, perkataannya itu menyejukkan. Perkataannya itu menyebab orang yang sedang marah itu menjadi reda marahnya. Saudara, itulah sebabnya kita belajar berkomunikasi, ya. Berkomunikasi itu kalau benar kata-katanya, bicaranya, maka amarah orang bisa reda. Orang yang tadinya mau marah, mau membantai, tidak jadi, ya. Dan dia tahu bagaimana caranya meredakan amarah seseorang. Sampai dia sudah memberitahu, ya, Daud yang tadinya sudah marah ini reda marahnya karena kebijaksanaan Abigail. Jadi kita belajar beberapa hal, ya. Kalau kata-kata kasar itu menimbulkan kemarahan, ya, Nabal yang begitu kasar menimbulkan kemarahan. Tetapi Abigail yang begitu bijaksana, dia punya hikmat dari Tuhan, sehingga dia berkata-katanya dapat menyejukkan, menghindarkan nyawa dari banyak orang. Harusnya akan ada pertumpahan darah, tapi tidak jadi. Ya, saudara, marilah dari renungan ini kita belajar supaya kita juga bijaksana, kita juga dapat mengerti bagaimana caranya kita harus berkomunikasi dengan orang lain agar meredakan kemarahan, ya, dengan bijaksana, dan keadaan menjadi lebih baik, menguntungkan untuk orang yang akan berbuat yang marah, dan juga menguntungkan untuk diri kita dan keluarga kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, dari firman-Mu ini kami belajar bagaimana seseorang harus berkomunikasi untuk meredakan marah orang lain, dan bagaimana kemarahan atau kekasaran itu dapat menimbulkan kemarahan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami tidak berbuat seperti itu, melainkan kami akan memiliki kebijaksanaan karena Engkau yang menyertai kami.
Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, renungan singkat ini biarlah dapat kita laksanakan. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan pada saudara, memberi hikmat pada saudara-saudara supaya dapat berkomunikasi dengan baik, ya. Supaya saudara, keluarga saudara, dan banyak orang terhindar dari malapetaka. Sampai jumpa pula. Kiranya Tuhan memberkati dan kita semuanya beroleh selamat karena kebijaksanaan kita. God bless you. Ciao.